Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'aladz dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat sempat, memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang lainnya, sehingga kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu yang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Rasulullah SAW disampaikan bahwa ini merupakan salah satu dari jalan cepat seseorang dalam meraih sebuah kebaikan. Karenanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa orang yang dia itu mau salakah. Salakah ini merupakan sesuatu untuk mencapai tujuan tapi ditempuhnya dengan sebuah kesulitan. Ya, misalnya saya mau dari sini pergi ke Bandung. Orang yang biasanya lewat naik mobil, tapi kemudian naik mobilnya ini tidak berjalan dengan semestinya. Dia ada macet, ada bannya bocor, ada berbagai macam rintangan, ini namanya salakah. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya itu terdapat ilmu di dalamnya, maka jaminannya pun juga besar. Ya, ketika seseorang pergi untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, kemudian ditempuhnya ini dengan jarak yang tidak mudah, harus ini menempuh perjalanan panjang, bersusah payah, maka balasannya pun besar. Rasulullah SAW menyampaikan sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka sama Allah Subhanahu wa taala akan juga dimudahkan perjalanannya itu dalam menuju surga. Ya, ini salah satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin dia ini menempuh ilmu. Karena perlu kita ketahui bahwa dalam syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW, bahwa ilmu ini merupakan sebuah anjuran pertama yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum perintah salat, sebelum perintah haji, sebelum perintah puasa, sebelum perintah-perintah yang lainnya. Maka perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan pertama kali adalah perintah untuk iqra, perintah untuk berilmu, perintah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, karena mustahil ya semuanya yang kita lakukan tanpa berilmu. Allah sudah menggambarkan di akhir dari surat Al-Fatihah orang-orang yang dia ini memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, seperti orang Yahudi. Ya, dia punya ilmu banyak, Pak, tapi ilmunya ini nggak diamalkan. Dan Allah juga menggambarkan orang yang dia ini beramal, rajin orangnya sholat, tapi tanpa ilmu, seperti orang Nasrani. Nah, Islam ini seperti saya sudah pernah menyampaikan di akhir surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua generasi mulia, yaitu generasi sahabat dan tabi'ut tabi'in, yang mereka ini menggabungkan semuanya. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala merekam tentang Yahudi ini orang yang ini pintar, cerdas dan sebagainya, dan orang Nasrani juga orang yang secara ritual ibadah itu sangat luar biasa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hadirkan satu generasi baru, namanya generasi para sahabat, yang dia ini lebih baik daripada keduanya. Ya, mereka harus bercermin dari generasi sahabat, karena generasi sahabat ini menggabungkan antara ilmu dan amal sekaligus. Ya, dia nggak satu-satu. Baik, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan itu semua untuk kemudian kita mendapatkan ilmu dalam kesempatan kali ini.
Masya Allah, saya baru pulang naik gunung ini Pak, baru jam 4 tadi sampai itu ya, karena hari ini ada kajian. Saya kira nggak bakal sampai waktunya karena naik Gunung Lawu dari Solo itu perkiraan kayaknya nyampainya itu 5:30 kayaknya, nggak ada kajian ya. Tapi ya innamal a'malu binniyat tadi kita sampai di hadis Riyadhus Shalihin ini masih dalam pembahasan tentang niat ya. Maka niatnya pun saya sendiri yang menjalankan gitu ya. Kalau kemudian kita niatnya itu lillahi ta'ala ya, naik gunung ini karena Allah Subhanahu wa taala, kajian ini juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meraih kebaikan dalam hal-hal yang kita lakukan itu. Baik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-9 dari Abi Bakrah Nufai ibn al-Haris as-Saqafi radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim bertemu, artinya berhadapan untuk dia ini saling membunuh dengan membawa pedang masing-masing, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh ini masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang membunuh dan terbunuhnya ini dalam neraka. Maka kata Abu Bakrah Nufai bin Haris ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh ini sudah pasti dia masuk dalam neraka, tapi kenapa orang yang terbunuh kok juga masuk ke dalam neraka? Maka kata Rasulullah SAW menyampaikan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena sesungguhnya dia ini juga mempunyai keinginan keras untuk membunuh saudaranya. Ya, ini tentu seperti kisahnya Hamzah ya, dengan siapa yang membunuh Hamzah di perang Uhud itu? Iya, Wahsy. Ya, nanti ketika di surga itu bingung, lah ini kok orang yang membunuh saya juga ada di dalam surga. Ya, karena Wahsy ini sebelum meninggal dia nanti sempat masuk Islam. Ya, masuk Islam, kemudian menjelmakan rasa Islamnya ini, ya keimanannya ini. Nanti ketika perang oleh musuhnya Musailamah al-Kadzdzab, Wahsy ini orang yang nanti pertama kali membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Karena Wahsy ini setelah membunuh Hamzah di perang Uhud, kemudian setelahnya itu masuk Islam. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Wahsy, berpapasan, Rasulullah SAW nggak pernah ingin melihat wajahnya. Saking terbayang-bayangnya sosok pamannya yang dibunuh oleh Wahsy dengan sangat keji, Pak. Nah, kalau kita membahas tentang perang Uhud, itu sebenarnya Wahsy itu nggak ada niat sama sekali untuk membunuh, karena dia ini salah satu dari pembunuh bayaran. Tugas antum cuma bunuh, dia itu cuma sedang duduk-duduk doang Pak di bawah pohon. Kemudian diperintahkan nanti kalau antum ketemu sama pamannya Nabi bunuh. Cuman gitu doang. Dia nggak ada niat buat perang, nggak ada niat buat membunuh, nggak ada sama sekali. Ini pembunuh bayaran. Tapi ketika dibunuh, kemudian setelahnya itu ternyata qadarullah dapat hidayah Islam. Ya, masuk Islam. Kemudian karena Rasulullah SAW ya nih sudah sangat kecewa lah, sudah sangat sedih sekali. Jadi ketika berpapasan dengan Wahsy itu Rasulullah nggak pernah mau melihat wajahnya. Nah, Wahsy itu kemudian berazam, saya ingin membalas nih, ya, ingin membalas perlakuan saya dulu terhadap paman Nabi SAW. Maka ketika bertemu oleh Musailamah al-Kadzdzab, ya, di salah satu perang, maka Wahsy yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ini salah satu balasan dari Wahsy untuk membuktikan imannya kepada Allah dan Rasulnya, ya, bahwa apa yang dulu dilakukannya itu tidak benar. Ya, maka Rasulullah SAW pun juga menyampaikan bahwa ya, orang yang kemudian mendapatkan hidayah iman, maka bukan hanya sekedar iman itu diucapkan oleh lisan, tapi dia juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, Taib. Penjelasan dalam hadis ini disampaikan oleh ulama bahwa Abu Bakrah ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau pembunuhnya ini masuk neraka, itu merupakan perkara yang wajar. Bagaimana dengan orang yang dibunuhnya ini? Ya, maka orang yang membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa hak, ya, tanpa alasan yang dibenarkan, maka balasannya itu neraka jahanam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam
khalidan fiha. Ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nisa. Barang siapa orang yang membunuh seorang mukmin, ya, man qatala mu'minan muta'ammidan, dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, kita melihat hari ini fenomena tentang pembunuhan itu suatu yang wajar. Pembunuhan itu enggak mesti harus saya membunuh orang yang semisal. Orang yang aborsi itu juga disebut dengan pembunuhan, Pak. Ya, orang yang aborsi, yang dia melakukan perhubungan zina, kemudian dibunuh bayinya itu dalam lahir, juga termasuk pembunuhan. Ya, maka ini merupakan dosa yang sangat tidak sederhana, pembunuhan ini. Maka balasannya pun tidak sederhana juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah ganjaran itu berbanding lurus dengan apa yang dia kerjakan. Ya, kalau tadi kita menuntut ilmu dengan bersusah payah, menahan ngantuk, capek dengan luar biasa, maka balasannya pun juga semisal. Begitu juga ketika kita tadi melakukan sebuah perbuatan yang keji, membunuh, mencuri, berzina, melakukan hal-hal yang itu bersifat maksiat dan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya pun juga semisal neraka jahanam, yaitu neraka yang luar biasa. Ada beberapa nama-nama neraka di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan, dan yang paling berat, ya, yang paling sangat luar biasa siksanya, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka itu adalah neraka jahanam. Saya pernah menyampaikan bahwa apinya itu, Pak, kita ini api yang paling panas itu warna apa? Warna biru. Itu api yang katanya itu paling panas di dunia. Di neraka itu apinya itu warna hitam, Pak. Saking panasnya itu. Makanya ketika kita melewati jembatan Sirat, ketika kita melihat ke bawah itu kan gelap. Padahal itu api dia. Padahal itu api. Saking panasnya jadi berwarna hitam. Yaitu api yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang dia ini menentang dari ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabinya. Baik. Maka dalam hadis ini, ya, seorang sahabat yang tadi meriwayatkan Abu Bakrah ini menggunakan sebuah kalimat persetujuan, ya, bahwa ia setuju apabila orang yang membunuh itu masuk ke dalam neraka. Akan tetapi, apa dosa orang yang terbunuh, ya, sehingga dia ini harus masuk ke dalam neraka juga? Maka Nabi SAW menjawab, karena dia ini, ya, mempunyai keinginan keras untuk membunuh lawannya. Ya, ini termasuk dari pembahasan niat tadi, Pak. Ketika dia ini terbesit di dalam hatinya itu niat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kita tahu nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan seluruh manusia di satu padang namanya padang Baida. Ditenggelamkan semuanya. Maka Aisyah itu kan bertanya, ya Rasulullah, ya, ada orang yang memang ingin berangkat berperang, ada memang orang yang kadang pengen pergi ke pasar, ada orang yang mungkin ada yang pengen pergi mau safar dan sebagainya. Kenapa dia semua ditenggelamin sama Allah? Apa katanya Rasulullah SAW? Bahwa nanti mereka semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, kalau memang kita pergi menuntut ilmu niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan mendapatkan balasan yang semisal. Maka hari ini itu ada sebuah hadis yang oleh Rasulullah SAW disebutnya sebagai ancaman, tapi hari ini kita itu tidak menjadikan hadis ini sebagai sebuah ancaman. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa barang siapa yang dia ini menuntut ilmu, ya, untuk mencari sebongkah dunia, ya, tidak dijadikan menuntut ilmunya itu sebagai untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Ya, ini sebuah hadis yang hari ini kita banyak melupakan, bahkan melalaikannya. Kita kalau hari ini menyekolahkan anak kita itu untuk apa itu, Pak? Ya, kita untuk mendapatkan ijazah, biar nanti kalau sekolah itu bisa masuk kuliah favorit gitu, ya. Ini salah satu dari salah tujuan dan niat-niat. Apalagi kalau hari ini orang menyekolahkan anaknya itu untuk mendapatkan pekerjaan yang mudah, nanti biar gampang diterima di perusahaan ini, Ustaz. Nah, ini niatnya udah salah.
Ya, bahwa Rasulullah SAW tadi menyampaikan bahwa orang-orang yang tadi mendapatkan niat seperti itu, maka lam yajid raihatal jannah. Ya, dia itu tidak pernah akan mencium bau surga. Itu tahu, surga itu bisa dicium jaraknya itu dengan perjalanan yang sangat panjang. Tapi karena salah dari niat tadi, maka orang yang menuntut ilmu pun bisa mendapatkan musibah dan celaka. Ya. Baik, maka dalam hadis ini terdapat dalil menunjukkan bahwa perbuatan ini bergantung pada niat seorang. Ya, dan orang ini ketika berniat untuk membunuh lawannya, maka dia seolah-olah menjadi pelaku pembunuhan itu. Ya, maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa perbedaan hadis ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, bahwa man qutila duna dami fahuwa syahid. Barang siapa yang diri terbunuh karena membela dirinya. Jadi kalau misalnya kita dibegal nih Pak, ya qadarullah di jalan kita dibegal. Nah, tapi ternyata begalnya ini kita bunuh. Jadi karena kita sudah mencegah, ya membela diri, ternyata nggak sengaja kita bunuh begalnya. Nah, kalau dalam hukum dunia yang masuk penjara siapa? Yang membunuh. Dia nggak ngelihat siapa yang dibegal. Pokoknya yang membunuh pun masuk penjara. Ya. Maka kata Nabi SAW, man qutila duna dami, barang siapa yang dia ini terbunuh karena membela dirinya. Jadi misalnya kita dibegal, kemudian kita ini terbunuh karena kita mempertahankan harta kita, motor kita, ya tas, barang berharga kita, kemudian kita dibunuh. Maka fahuwa syahid, maka dia ini syahid. Ya, jadi kalau kita dibegal ini atau dibunuh atau dirampok tuh jangan sukarela memberikan harta kita, Pak. Ya, kasih bismillah gitu ya. Enggak, kita diperintahkan oleh syariat itu untuk menjaga itu. Kalau kitanya, dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, kalau kita terbunuh, kita termasuk syahid. Kalau dia yang kita bunuh, dia masuk neraka. Paham kan? Enak ya? Kita kalau mempertahankan harta benda kita, maka kita yang kemudian mempertahankan, ya, kemudian kita dibunuh, maka kita termasuk orang yang syahid. Tapi kalau kita yang bunuh orang yang mau merampok kita, maka dia masuk neraka. Ya. Tapi kitanya masuk penjara ya kalau di Indonesia seperti itu ya. Aneh makanya orang yang mempertahankan jiwa raganya malah justru di penjara. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, ya, maka dia juga termasuk syahid. Dan barang siapa yang terbunuh, ya, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia juga syahid. Ya, ini salah satu dari hadis Nabi SAW, ya, untuk bagaimana kita tidak secara sukarela atau mudah memberikan harta kita kepada orang yang memang memiliki niat jahat kepada orang lain. Itu semua karena seorang yang membela harta, keluarga dan diri mereka, kehormatannya, maka dia melawan orang yang melanggar dan menyerangnya, yang hanya bisa dilakukan dengan membunuhnya. Maka dalam hal ini, apabila si penyerang membunuh tadi, maka dia masuk ke dalam neraka. Dan apabila yang terbunuh adalah orang yang membela dirinya, maka dia masuk syahid dan masuk surga. Ini perbedaan dari hadis Nabi SAW yang sebelumnya. Jadi tergantung dari niat bagaimana kita membunuh tadi. Baik, masyaallah muslimin, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya. Ini kita masih dalam hadis pembahasan tentang. Jadi Imam Nawawi ketika menyusun tentang sebuah bab, nanti ada bab tentang ikhlas, ya, bab tentang sabar, bab tentang niat ini. Maka Imam Nawawi itu merunutkan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan niat, hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar, hadis-hadis yang berkaitan dengan dengan hal-hal yang ikhlas dan yang lainnya. Ya, jadi salah satu dari ciri ulama-ulama yang menulis dalam abad ke-7 Hijriah, ke-6, ke-5, ke-4, mereka ketika menulis sebuah kitab, mereka tidak pernah menyertakan komentar di dalamnya. Mereka hanya menyertakan riwayat, isi, kemudian sanad, siapa yang meriwayatkan dan sebagainya. Ini salah satu kebiasaan dari para ulama dulu. Adapun para ulama kontemporer hari ini, mereka jarang yang menulis kitab seperti itu. Mereka tuh biasa menulis syarah. Ya, ada syarah tentang iman, syarah tentang akidah, syarah hadis ini, syarah hadis ini. Nah, itu kebiasaan dari ulama abad ini. Jadi kalau kita memperhatikan tentang karya-karya para ulama zaman dulu itu sangat menarik. Ya, di mana mereka ini menulis sebuah karya, ya, berkaitan dengan kebiasaan pada masyarakat di zaman itu. Baik. Maka dalam hadis selanjutnya, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa isyrina darajah. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, saya sudah pernah menyampaikan tentang biografi beliau. Ini salah satu sahabat Nabi SAW yang bertemu dengan Nabi SAW tidak lama, Pak. Karena Abu Hurairah ini masuk Islam itu di tahun ke-7 atau tahun ke-8 pasca Fathu Makkah. Sedangkan Nabi SAW itu wafat di tahun ke? Nah, ini ada yang 10, ada yang 11 nih. Nabi kita beda atau gimana ini, Pak? Di tahun ke-11. Tahun ke-11 Hijriah. Berarti hanya sekitar 3 atau 4 tahun saja Abu Hurairah itu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Hurairah itu menjadi sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ya, ada sekitar 5.375 hadis. Itu diriwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi kalau kita nanti mendapatkan hadis an Abi Hurairah, Abu Hurairah, itu hadis yang disampaikan Abu Hurairah hanya 4 tahun, Pak, membersamai Nabi SAW. Ini kan luar biasa. Ya, sahabat seperti Abu Bakar, Umar, itu yang sudah membersamai Nabi SAW dari awal, ya, tapi kemudian tidak memiliki kemampuan seperti Abu Hurairah. Jadi enaknya sahabat Nabi SAW itu memang mereka ini memiliki keutamaannya masing-masing, Pak. Ada yang memang sahabat Nabi SAW yang dia ini dilihatnya sebagai orang yang pakar ahli halal dan haram, namanya Mu'adz bin Jabal. Ada orang yang dia ini paling paham tentang ilmu waris, namanya Zaid bin Harithah. Ada orang yang paling paham tentang ilmu Al-Quran. Ya, jadi kalau kita ayat turun itu dia bisa tahu ini siapa yang dituju oleh ayat ini, asbabun nuzulnya seperti apa, dibacakan untuk siapa, turunnya di mana. Ini salah satu sahabat ini namanya Ubay bin Ka'ab sama Ibnu Abbas. Makanya disampaikan sebagai turjumanul Quran. Jadi sahabat-sahabat Nabi ada yang seperti itu. Ada yang memang orangnya tegas, enggak kompromi, namanya Umar. Ada yang seperti Abu Bakar, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada Ali, sahabat muda tapi cerdas. Jadi ada keutamaan-keutamaannya masing-masing. Ya, ini hebatnya orang-orang muslim, mereka itu enggak, Nabi SAW enggak semuanya itu jadi ulama, Pak. Sahabat-sahabat Nabi SAW enggak semuanya jadi ustadz, enggak ada. Enggak semuanya jadi penghafal Quran, enggak ada. Enggak semuanya juga jadi panglima perang, enggak ada. Jadi mereka ini enaknya Nabi SAW ketika mendidik itu melihat potensi yang ada dalam seseorang. Nah, ini yang hari ini salah dalam sudut pandang para orang tua. Ya, dulu kan pernah disampaikan oleh Abu Fatihah, orang tua itu pengennya hari ini orang tuh menjadi hafal Quran semuanya gitu, jadi ustadz semuanya. Repot kalau jadi ustadz semuanya. Enggak ada yang mimpin negara, enggak ada yang jadi panglima TNI misalnya, enggak ada yang jadi dokter. Ya repot, orang Islam semua jadi ustadz, ya gimana? Ya. Maka Nabi SAW ketika melihat potensi dari para sahabat seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu enggak diajarin Al-Quran. Dalam arti dia enggak ngaji lama gini, ngantuk kan dia, Pak. Khalid bin Walid kalau ngaji Al-Quran lama, dia harus di lapangan, medan perang, nyusun strategi, nyusun pasukan, tuh Khalid bin Walid. Waktu Khalid bin Walid mimpin sholat, baca Al-Quran itu dari wadduha ke bawah tuh salah bacanya, Pak. Masih bukan kita kayaknya. Kita kalau sholat baca Alam Nasroh ya nggak salah-salah banget gitu ya. Tapi Khalid itu saking sibuknya dengan perang, maka ketika disuruh untuk memimpin sholat pun bacanya salah. Ya, ini Khalid bin Walid. Ya, tapi kalau sekelas Abu Ubaidah bin Jarrah nanti dalam perang Yarmuk, ini setelah Rasulullah SAW wafat di zaman Abu Bakar, ada peristiwa perang Yarmuk. Abu Bakar ini meminta Abu Ubaidah untuk menjadi pemimpin perang. Ternyata karena kan bukan di zaman Abu Bakar, zamannya Umar. Umar ini ingin Abu Ubaidah bin Jarrah ini memimpin perang, menjadi panglima perang, menggantikan Khalid bin Walid. Ya, karena suatu cekcok antara Umar dan Khalid. Begitu Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi panglima perang, Khalid tahu diri, Pak. Dia posisinya sudah digantikan, sudah mendapatkan mandat dari Umar untuk tidak lagi mendapatkan panglima perang. Maka Khalid agak mundur sedikit. Nah, dalam medan perang, karena Abu Ubaidah bin Jarrah ini sudah seorang sahabat yang tahu diri bahwa menjadi panglima perang ini bukan menjadi sebuah gelar saja,
Tapi dia bagaimana bisa membawa pasukan ini memenangi pertempuran. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah bilang ke Khalid, ya Khalid, dalam permasalahan ini antum yang lebih ahli. Maka saya serahkan kepemimpinan panglima ini kepada dirimu. Lihat, ini ditunjukkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tahu kapasitas dirinya. Makanya dalam ilmu tentang Islam itu selain kita selain kita paham tentang tahu ilmu, kita juga harus sadar tentang ilmu tahu diri. Ya, ini yang hari ini banyak dilupakan nih Pak. Ya, banyak ditinggalkan. Ya, orang nggak tahu diri. Ya, dia tidak memiliki kapasitas dalam satu bidang, kemudian mengambil bidang ini. Dia tidak mempunyai ahli dalam satu hal tertentu, kemudian dia mengambil karena nggak tahu diri tadi. Abu Ubaidah bin Jarrah dia tahu diri bahwa kapasitas ilmu tentang seorang panglima, dia juga seorang sahabat yang memiliki pengetahuan tentang perang, tapi dibandingkan Khalid dia jauh. Ya, maka diserahkan itu pada Khalid bin Walid. Tapi ala kulli hal, ya benar para sahabat ini memiliki keutamaan yang masing-masing. Termasuk dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia membersamai Nabi SAW. Kita tahu nanti di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ketika turun hujan, Pak. Nabi SAW ini membentangkan sorban, ya, dan barang-barang miliknya untuk kemudian terkena air hujan, ya, mendapatkan kucuran berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina sanah." Bahwa salat seseorang secara berjamaah itu pahalanya melebihi pahala yang dia ini salatnya dikerjakan sendirian di pasar atau di dalam rumahnya. Bid'an wa ishrina darajah, dengan pahala 20 derajat lebih. Yani bid'an itu dalam bahasa Arab itu rentang angka dari 25 sampai 29. Makanya disebutnya bid'an. Bid'an ini mungkin 26, mungkin 27, mungkin 28, mungkin 29. Jadi rentang jaraknya itu Nabi SAW itu menyampaikan dengan bid'an. Ya, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyampaikan sab'a wa ishrin darajah, ya 27 derajat. Ini perbedaan sholatnya seorang itu yang dia dikerjakan berjamaah di masjid dengan sendirian di dalam rumah atau di pasar. Ini hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana sholat kita itu di pasar itu juga boleh, berarti Pak. Berarti sholat di pasar juga boleh, walaupun para ulama kemudian memakruhkan sholat seseorang itu di dalam pasar. Kenapa? Karena pasar ini tempatnya, Nabi SAW itu bersabda, khairu biqa'il ard al-masajid, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, wa asraruha al-aswaq, dan tempat terburuknya itu adalah pasar. Ya, jadi tempat terbaiknya hari ini itu banyak ditinggalkan, justru pasarnya ini yang dibangun, Mbak. Ada pasar tradisional lah, pasar ini. Dan hari ini bahkan pasar itu dijadikan sebagai tempat yang nyaman. Dijadikan AC, diberikan ini, parkirannya luas. Pasar itu namanya hari ini berganti-ganti, ya. Ada Carrefour namanya. Ya, enggak mesti harus pasar. Kalau pasar itu kan terkenal identiknya kan dengan kotor, becek gitu kan. Nah, hari ini pasarnya itu sudah berganti nama. Ya Transmart jadi salah satu pasar itu, Pak. Ya, itu termasuk tempat yang kemudian dibilang oleh Nabi SAW sebagai tempat yang terburuk di muka bumi. Nah, celakanya hari ini orang-orang lebih suka untuk bergelut di dalam tempat yang tidak baik ini dibandingkan dengan masjid. Kita kalau beli rumah, Pak, antum kalau melihat billboard itu tentang jual perumahan, ya, kalau jalan tol 5 menit, terus apa lagi, Ancol 2 menit. Kalau ada ke masjid gak di situ? Nggak ada. Tapi kalau ke pasar atau ke dekat dengan mall ini misalnya, Mangga 2 5 menit misalnya, itu yang dipajang kan, dia nggak ada. Nah, itulah yang kemudian hari ini banyak orang itu berkulit. Coba kalau kita ngelihat anak kita, Pak. Anak kita kalau bergaul ke masjid enak, bagus, namanya anak masjid gitu ya, remaja masjid. Kalau anak kita gaul di pasar, coba, namanya anak pasar. Itu kan udah sebagai
yakni kita mendengarnya pun sudah tahu bahwa konotasinya pasti buruk dan jelek, ya. Dan ini yang kemudian hari ini banyak orang ya lebih senang untuk bergelut dalam dunia itu. Walaupun memang kalau sholat di sana pun boleh, ya boleh satu boleh hukumnya. Tapi sebagian para ulama itu kemudian memakruhkan karena ini termasuk dari tempat yang buruk. Orang ramai, ada musik, ada suara ini, nggak khusyuk. Padahal salah satu dari tempat kita ini untuk ibadah itu harus mendatangkan kekhusyuan. Ya. Jadi boleh kan nih Pak, kita sholat di mall nih boleh gak? Boleh ya, jangan bilang nggak boleh nih, boleh sholat di mall. Baik. Maka sholatul rajul fi jama'atin tazidu ala sholati fi suqih. Tapi kalau sholatnya ini seorang ini di dalam masjid, maka dia akan mendapatkan 27 kebaikan. Kita 27 kebaikan ini nggak tahu. Satu kebaikan itu seperti orang menyingkirkan kotoran dari jalanan, menyingkirkan duri dari jalanan itu satu kebaikan. Nah ini orang sholat jemaah itu 27 kebaikan, ya, didapatkan oleh seorang yang melakukan itu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu tsumma atal masjid la yuridu illa shalah. Kemudian yang demikian itu dikarenakan apabila seorang itu berwudu, maka fa ahsanal wudu, dia menyempurnakan wudunya. Antum tahu menyempurnakan wudu? Gini, kalau misalnya saya dulu pernah dikasih 1 gelas aqua, Pak. Bisa saya wudu dengan 1 gelas aqua? Bisa. Tapi wudunya itu tidak sempurna, asal basah. Dia kan nggak mungkin saya menyempurnakan wudu pakai 1 gelas aqua, mungkin nggak? Nggak mungkin kalau disempurnakan. Ya habis airnya, kumur-kumur, hidung, muka, ya habis airnya. Maka diambil 1 aqua itu asal kemudian terkena dari bagian-bagian yang diwajibkan untuk wudu. Ya. Wajah, tangan, kepala, sama dengan kaki. Tapi menyempurnakan wudu nggak seperti itu. Menyempurnakan wudu apabila kita wudu di keran. Ketika kita mau datang ke masjid, kita wudu secara khusyuk, pelan-pelan, tumakninah. Ya ada beberapa hal-hal yang hari ini kemudian ditinggalkan ketika berwudu. Termasuk diantaranya niat. Walaupun niat itu nggak mesti harus diucapkan, tapi dia juga harus ada niat itu. Kemudian setelah niat itu yang hari ini banyak ditinggalkan tentang tumakninah, Pak. Orang hari ini wudu itu buru-buru. Selain buru-buru juga tentang tabdzir. Tabdzir ini orang yang itu ketika berwudu ini buang-buang air itu kencengan. Ada kan? Ada Pak di Alidaya kan? Wudu kenceng-kenceng gitu ya. Akhirnya yang keluar itu justru malah boros tuh bikinnya. Selain boros juga mendolimi orang lain karena biasanya cipratannya itu kan besar dia karena airnya kenceng kemudian besar. Ya itu hari ini yang meninggalkan. Akhirnya itu nanti berefeknya pada sholatnya. Maka sholat seorang itu tidak mencapai derajat khusyuk. Kenapa? Karena ketika wudu tadi itu dia tidak menjalankan itu secara tumakninah, buru-buru, cepat selesai. Yang penting apalagi imamnya itu kalau baca cepat dia. Baca Al-Fatihah kemudian qul huwallahu ahad. Wah, ini udah enggak ngebut lagi nih, udah yang penting basah selesai gitu ya. Maka efek yang terjadi itulah di dalam sholatnya. Orang itu tidak bisa mencapai derajat khusyuk. Ya, khusyuknya itu tidak hadir. Kenapa? Karena salah satu efeknya itu ya dihadirkan dari ketika dia mengambil wudu. Ya. Wadzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu summa atal masjid la yuridu illa shalah. Kemudian setelah dia menyempurnakan wudu, kemudian datang ke masjid hanya untuk mengerjakan sholat dan tidak ada yang membangkitkannya kecuali hanya untuk sholat. Jadi dia datang ke masjid udah niatnya tuh lillah, ikhlas, nggak ada yang bela apa-apa. Jadi kalau misalnya orang ini ya berbeda ya, orang yang dia ini pergi ke kantor misalnya, dia nggak ada niat untuk ke masjid, Pak. Saya sudah menyampaikan bahwa sholat kita ini merupakan salah satu amalan yang paling utama dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Ya, amalan-amalan itu hanya pekerjaan sambilan kita, Pak. Seperti kita nih habis subuh nih. Subuh kan kita hari ini selesai taruhlah jam 5. Maka dari jam 6 sampai jam 12 azan zuhur itu merupakan pekerjaan sambilan kita. Pekerjaan sambilan, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang berdagang, ada yang ke pasar, ada yang macam-macam. Itu hanya pekerjaan sambilan. Jadi sebenarnya hidup kita di dunia itu hanya untuk menunggu waktu sholat. Ini jangan kebalik, Pak. Nanti kalau kebalik itu disorientasi jadinya. Jadi sholat kita itu hanya sebagai sesuatu yang kita sediakan hanya ini sisaan. Jadi orang pergi kerja hari ini mati-matian dari pagi ketemu pagi lagi. Sholatnya nggak tahu gimana.
Padahal pekerjaan utama kita itu hanya menunggu waktu sholat. Nah, di spare waktu menunggu ini, itu yang dilakukan orang itu hanya pekerjaan sambilan. Ada yang orang itu rebahan aja, ada. Ya, ada yang dia itu santai-santai aja, ada. Ada yang bermaksiat juga ada. Ada yang bekerja keras, ada. Tapi utamanya itu jangan ditinggalkan, yaitu tentang utama waktu sholat. Nanti dari zuhur azan sampai waktu asar pun juga pekerjaan sambilan, dari asar maghrib isya sampai subuh. Ini banyak orang-orang yang kemudian tergelincir di dalam hal ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," bahwa salat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Maka ketika seorang itu melakukan perbuatan keji dan mungkar di waktu yang bersamaan dia juga salat, maka yang salah itu bukan salatnya, tapi orangnya. Karena sifat sholat itu, dia harus membuat seorang ini mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya nih, dia nggak berzina, dia nggak mencuri, berbohong, menzolimi, korupsi dan sebagainya. Ya, maka ketika seorang itu dia korupsi, tapi dia juga rajin ibadah, Ustaz. Dia kalau sholat nggak pernah kelewat saf pertama terus, belakang imam lagi. Tapi korupsi dia. Berarti sholatnya ini tidak menjadikan dia ini mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal sifat sholat itu nggak seperti itu, Pak. Ada orang itu yang sholat dia itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, dia datang sholat tepat waktu, ya, rajin di saf pertama. Tapi di saf pertama ini saya yakin niatnya ini pasti beda-beda. Ya, orang bisa bersaf pertama, ya, berjajar gitu, tapi kualitas sholatnya itu pasti berbeda, tergantung dari niat apa yang dia ingin lakukan ketika sholat tadi, ya. La yuridu illa sholah, la yanhazhu illa sholah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'atan hatta yadkhulal masjid. Kemudian, dan ketika dia melangkah satu langkah pun, ya, tidaklah dia melangkah kecuali satu langkah itu pasti akan ditinggikan derajatnya, dan satu langkah lagi akan dihapus kesalahannya sampai dia masuk ke dalam masjid. Ini keutamaan yang keberapa nih, Pak? Dari hadis ini. Ingat? Ada berapa keutamaan tadi tentang orang sholat tadi? Ya. Yang pertama, dia sholat berjamaah 27 rakaat, dapat 27 rakaat, 27 kebaikan, derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sholat berjamaah. Ya. Kemudian datang ke masjid, ya, tidaklah datang ke masjid kecuali hanya untuk sholat, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan tersendiri. Datangnya ke masjid jalan kaki, maka satu langkahnya itu menaikkan derajat dan satu langkahnya lagi menggugurkan dosanya. Ya, ini satu keadaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dulu ada sebuah masyarakat, ya, Bani siapa gitu, saya lupa tuh, yang rumahnya itu sangat jauh sekali dari Masjid Nabawi, jauh, Pak. Dan zaman dulu itu kalau jauh itu harus ditempuhnya itu pakai onta, kalau nggak jalan kaki. Ya, dan gelap, banyak lah, dan ditambah lagi kan padang pasir. Mereka kalau harus menempuh itu harus, ya nih, bertemu dengan binatang buas mungkin yang bertemu dengan pasir, sangat sulit lah. Ya, maka ketika masyarakat Bani ini, ya, Bani Fulan, ya, dia ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh gak kalau kemudian kami ini membangun rumah di dekat Masjid Nabawi supaya memudahkan kami buat sholat. Ya nih, kalau mau sholat tuh gampang, tinggal nyebrang ke masjid selesai nyampe gitu, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Dia nggak usah. Baru Nabi SAW itu menyebutkan tentang hadis ini, bahwa keutamaan orang yang dia itu rumahnya jauh dari masjid dan dia bersegera untuk datang ke masjid, ya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang tadi. Ya, Nabi SAW nggak bilang, ya, kalau antum tinggal di masjid aja nih, bangun rumah dekat sini, ngontrak dekat masjid gitu, enggak. Tapi Nabi SAW itu menyampaikan bahwa keutamaan orang yang rumahnya jauh dari masjid itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang dekat dengan masjid. Ya, bagaimana kalau naik motor, Ustaz? Ya, naik motor ini juga salah satu wasilah, sarana untuk memudahkan kita pergi ke masjid. Tapi masalah pahalanya walau alam. Ya, jangan kita hari ini otak-atik matuk gitu, ya, dia, ya, ini pahalanya sesuai dengan putaran roda gitu. Siapa yang bilang itu? Nggak ada. Ditambah nggak ada hadisnya, dan tambah juga nggak ada dalilnya gitu, ya.
Nah, ini masalah pahala itu tadi diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa orang yang dia ini pergi dari rumah ke masjid dengan naik motor boleh, tapi lebih utamanya kata para ulama, lebih utamanya kalau dia jalan kaki. Ya seperti Bapak ini Masya Allah ya, jalan jarang sangat jauh ya, hanya untuk ngejar sholat sebelum subuh ya, qobliyah sebelum subuh. Ini Masya Allah nggak mudah Pak ya. Kita hari ini kalau alhamdulillah Al-Hidayah ini termasuk masjid yang antara apa namanya, iqomatnya itu waktunya lama ya, dia nggak cepat, nggak terlalu cepat, jadi bisa memudahkan para jamaah yang rumahnya jauh itu bisa mendapati sholat qobliyah dulu ya, tahiyatul masjid dan sebagainya. Alhamdulillah. Sayangnya di beberapa masjid itu nggak seperti itu. Mereka ini mungkin agak egois ya, dalam tanda kutip gitu ya. Sholatnya itu sangat cepat, entah karena keputusan DKM dan sebagainya, tapi tidak, saya melihatnya tidak memudahkan para jamaah yang di rumahnya jauh dari masjid itu untuk bisa nyaman sholat di dalam tempat yang seperti itu. Ya, kita bayangkan ada masjid yang jarak antara qomat sama sholatnya itu ya itu sangat cepat sekali ya, 5 menit itu ya, karena kadang orang ada yang di rumah dulu, kadang-kadang baru bangun, kadang ada yang ini dan sebagainya. Maka ini salah satu juga mungkin salah satu program nih Pak, buat masjid-masjid itu nggak terlalu cepat itu, karena ada beberapa jamaah itu yang ngadu kayak kalau di Al-Hidayah apa namanya, jarak iqomatnya itu lama, sholatnya juga lama ya, sholatnya juga lama, jadi serba lama memang di Al-Hidayah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, maka keutamaan tadi seperti itu. Orang yang dia itu berjalan kaki, maka satunya itu akan menaikkan derajatnya dan satunya lagi akan menghapus dosa-dosanya. Ini salah satu dari keutamaan-keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang-orang beriman. Dan saya menyampaikan Pak, bahwa syariat ini dulu tidak diberikan kepada syariatnya umatnya Nabi Musa. Syariat seperti ini dulu nggak dikasih sama Allah kepada umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nggak dikasih. Hanya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus Pak. Makanya ini kebaikan-kebaikan yang Allah tuh tahu bahwa a'maru ummati, kata Rasulullah SAW, bahwa usia umatku itu mabaina sittin la sab'in, cuma 60 sampai 70 tahun doang Pak. Kita kalau dibikin secara kuantitas ya usia itu, maka dia nggak sepanjang umat-umatnya Nabi Nuh ya, Nabi Musa yang jarak usianya itu sangat panjang sekali. Umat-umat terdahulu yang mereka tuh mungkin bisa berbuat kebaikan tuh lebih panjang, tapi kita umat Nabi Muhammad SAW secara range usia itu sangat pendek, 60 sampai 70 tahun dong Pak. Ini bahkan 50, bahkan 40, ada yang 20 bahkan itu sudah meninggal. Maka dalam waktu percepatan itu Allah Subhanahu wa taala sediakan amalan-amalan yang bisa akselerasi dari usianya. Walaupun usianya pendek, tapi dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia pergi haji misalnya, dia sedekah ini, dia membuat wakaf, ya memberikan wakaf, sedekah dan sebagainya. Baik. Maka keutamaan selanjutnya, fa idza dakhala al-masjid kana fi sholati ma kanat sholat iya tahbisuhu wal malaikatu yusholluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Kemudian ketika sudah sampai di masjid ya, maka dia mendapatkan pahala sholat selama sholat itulah yang menahannya. Jadi kalau kita sholat subuhnya itu lama, seperti ini Pak, seperti agro taksi itu loh, argo ya, bukan argo taksi. Jadi selama kita di dalam masjid ini pahala kita ini tetap berjalan nih, paham kan? Ya, saya gambarkannya untuk memudahkan itu seperti argo taksi tadi. Dia seperti berjalan itu. Kita diam di masjid nih, jalan terus pahalanya itu. Jalan terus. Belum nanti pahala kita bermajelis ilmu, belum pahala orang baca Al-Qur'an misalnya, belum pahala orang yang berdiskusi tentang ilmu, belum orang yang berkonsultasi tentang ilmu agama dan sebagainya. Ada orang yang berzikir, ada orang yang semuanya itu dihitung pahala, Pak. Ya, maka ini salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Wal malaikatu yusholluna ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Dan para malaikat itu juga mendoakan. Nah, ini yang sangat menarik di akhir dari hadis ini, di mana para malaikat ini juga mendoakan kepada salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat duduknya ketika dia masih berada di dalam masjid.
Ya, jadi nggak mesti harus antum habis sholat misalnya duduk di sini. Jadi nggak mesti harus di sini terus, Pak. Ini selama antum di masjid, duduk dimanapun di masjid, maka itu termasuk dari bagian doa-doa dari para malaikat. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Ini doanya yang hari ini tuh banyak kita lupakan. Makanya saya pernah menyampaikan bahwa doa ini salah satu bagian yang hari ini tuh terlewatkan. Kita merasa mampu dan merasa mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita mampu mengerjakan semuanya tanpa Allah. Ya, kita mau ngelamar kerja, ya bismillah, saya yakin pasti diterima. Nggak ada Allah di dalamnya, Pak. Maka ketika dia diterima pun, dia akan kesulitan melakukan apapun yang dia lakukan selama apapun yang dilakukan di dalam pekerjaannya tersebut. Kenapa? Karena di awalnya itu dia tidak menyertakan Allah di dalamnya. Nah, ini hal apapun lah. Dia misalnya mau ada proyek, saya pasti lolos nih, tembus nih proyek ini. Tapi nggak ada Allah di dalamnya. Walaupun proyek itu benar tembus, tapi dia pasti kesulitan. Kenapa? Karena Allah tuh nggak disertakan di dalamnya. Ya. Apa yang didoakan oleh para malaikat? Mereka itu kemudian berdoakan Allahummarhamhu. Yang pertama, ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepadanya. Allahummaghfirlahu. Ya Allah, ampunkanlah dia. Allahumma tub alaihi. Ya Allah, dan terimalah taubatnya. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdits fihi. Ya, selama dia tidak menyakiti, yang tidak menyakiti manusia dengan perkataan atau perbuatannya, dan juga selama dia tidak berhadas. Jadi selama dia itu masih menjaga wudunya, tidak menyakiti, ini tidak bergibah. Masa di dalam masjid bergibah? Ada gak, Pak? Ada banyak, ya, gibah di masjid, ya, menyakiti orang dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Maka yang seperti itu tidak mendapatkan dari doanya malaikat. Ya, jadi doa malaikat tadi, Allah limpahkanlah rahmatmu kepadanya, berikanlah rahmatmu kepadanya, dan ampunilah dirinya, dan terimalah taubatnya. 3 hal ini itu mendapatkan doa dari para malaikat, kecuali orang yang dia ini menyakiti manusia dengan ucapannya, gibah, ngomongin orang, mencela, menghina, merendahkan, juga selama dia itu tidak berhadas. Ya, jadi mohon hati-hati. Ya, saya kemarin itu baru melihat sebuah berita. Ya, ada kesimpang siuran berita lah. Ada jamaah umroh atau haji dari Makassar yang dia ini dituduh di Mekah itu melecehkan dari wanita Libanon. Ya, karena repot, Pak. Ini udah mah orang Makassar, nggak ngerti bahasa Arab gitu kan. Dituduh, coba antum bagaimana membela dirinya antum? Bagaimana membela diri kita? Udah mah dibilang sama askar itu kan kadang, antum ini nih, kita nggak bisa ngomong bahasa Arab, cuman bisa iya aja gitu kan, repot. Maka ternyata setelah diklarifikasi oleh keluarganya, ternyata orang ini ternyata bukan melecehkan, ya, tapi karena sedang crowded di Ka'bah itu kan ini ya, dia sangat padat sekali itu, dan pakaian ihramnya itu pengen jatuh. Maka ketika dia membenarkan pakaiannya itu, dilihat oleh penjaga askarnya itu memegang payudara dari perempuan Libanon. Ya, maka ditahanlah dan sebagainya. Ini salah satu dari klarifikasi yang disebutkan oleh keluarganya. Dia menyampaikan, loh, kalau memang dia ingin melecehkan, kenapa harus di tanah suci? Yang itu tempat untuk beribadah. Kita pun orang Islam tahu, Pak. Tanah suci itu jangankan kita melakukan seperti itu ya, kita mengucapkan satu perbuatan pun itu balasan tuh kadang langsung di waktu yang sama. Ya, kita melakukan apapun lah. Kadang cuma niat doang itu bisa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi melakukan hal seperti itu, maka nggak mungkin. Apa yang terjadi? Maka orang ini itu harus mengakui harus mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Ya. Ini kan berat ya, seperti para ulama banyak itu yang dia itu harus mengakui sesuatu yang dia itu tidak melakukan. Seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam penjara, ya, Said Qutb, para ulama-ulama dulu itu mereka harus mengakui sesuatu yang dia tidak lakukan. Gimana? Ya, antum gak mencuri, Pak, tapi antum dituduh mencuri. Maka di dalam penjara itu, ya, Imam Taimiyah itu disodorkan kertas. Said Qutb atau Ibnu Taimiyah disodorkan kertas, dibilang, udah antum ini aja lah, tulis kalimat yang antum menyertakan bahwa antum ini setuju dengan ini dan sebagainya. Dia bilang nggak mau. Emang saya nggak melakukan gitu. Ini berat, Pak.
ya berat kalau tidak memiliki iman yang kuat. Ya bagaimana kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang mampu menolong, ya kita nggak akan bisa mampu sampai derajat itu. Ya, dan orang yang tadi yang jamaah itu, maka dia harus mengakui perbuatannya. Sudah sampai nangis-nangis disiksa, nggak boleh pulang Pak. Jadi jamaah sudah pulang dulu teman-temannya, dia masih ditahan di Arab Saudi. Yang saya nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Cuma dari pihak keluarga itu hanya ingin meminta ya bantuan lah dari masyarakat Indonesia itu, bahwa keluarganya tidak melakukan sebuah pelecehan tadi. Kan repot juga dia harus melakukan, ngomongnya bahasa Arab lagi. Ya, tidak ada bantuan dari pihak manapun yang kemudian bisa membantu dia untuk membela dirinya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ini hadis yang kemudian kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sebenarnya ada sekitar 8 ribuan hadis, Pak. Jadi kalau saya tadi membahasnya secara detail seperti itu, saya khawatir saya sudah keburu meninggal duluan. Kitabnya belum selesai. Ya, jadi makanya hari ini kan banyak majelis-majelis yang dia itu habis sholat membacakan satu hadis Riyadhus Shalihin, habis sholat satu hadis Riyadhus Shalihin, karena itu saking panjangnya Pak. Ya, saking panjangnya orang itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dan kayaknya hampir jarang ya, saya juga belum menemui ada satu ustadz misalnya hampir menghatamkan kitab Riyadhus Shalihin gitu ya. Ada, mungkin sangat jarang. Ya kalau kemudian dibahasnya secara detail seperti ini. Ya sebenarnya saya inginnya itu hanya membacakan, dijelaskan secara singkat, kemudian masuk ke dalam hadis-hadis selanjutnya. Tapi insya Allah kita masuk dalam hadis selanjutnya dalam pertemuan yang ke depan, dalam hadis yang ke-11, tapi masih dalam pembahasan tentang niat. Karena ada sekitar 12 hadis ya yang membahas tentang niat ini, dan kita sudah masuk ke dalam hadis yang ke-11. Walam bisawab, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak.